أكبر الله 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 أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى وأقنى أعطى خيرا وأتم سرورا ووفقنا للطاعة والإحسان وستر ما كان منا من كسر وعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعطي على القليل الكثير ويعفو عن الزلال والتقصير أشهد أن محمدا عبده ورسوله بشير ونذير وسراج منير أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم يا أيها الناس ونفسي بتقوى الله في أسرار والإعلان ومخافته جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Adha yang diberkati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah risalah Nabi Muhammad SAW, dalam risalah Islam. Idul Adha ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari.
Jamaah yang diberkati Allah, walaupun ada perbedaan kita mengenai awal hilal Zulhijjah, itu bukanlah masalah, karena yang penting adalah kita memahami perbedaan tersebut, saling menghormati, saling menghargai. Karena dalam Islam itu ada ilmu hisab dan falak, itu sulit ilmunya. Saya pernah belajar tapi tidak lulus. Dan ilmu itu sudah berumur 1300 tahun. Setelah 100 tahun Islam ini disampaikan ke seluruh penjuru dunia, para salafus saleh, ulama-ulama zaman dahulu, concern pertama adalah ilmu falak dan ilmu hisab. Dua ilmu, falak dan hisab. Jadi perbedaan ini semestinya menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Kalaupun kita sudah berumur, mungkin sudah berat, ya, harus kuat di aljabar dan geometri, kita dorong anak-anak kita untuk belajar ilmu tersebut. Kita tinggalkan debat-debat kusir, yang jangankan jadi kusir, lihat kuda pun jarang kita, biar kusir saja yang berdebat. Jamaah yang diberkati Allah, apa amal yang paling baik dilakukan pada hari ini? Yaitu ma amila ibnu Adam yaumun nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqid dam. Perbuatan yang sangat disukai oleh Allah yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh kita semua umat Islam ini pada hari ini adalah menyembelih, yaitu hiraqid dam, menumpah darah, tapi yang ditumpah darah kambing, lembu dan unta. Jamaah yang diberkati Allah, walaupun ada perbedaan di tempat lain, kita ada kesepakatan. Yang kita sembelih itu butnah. Apa itu butnah? An'am. Termasuk di dalamnya adalah kambing dengan segala jenisnya. Ada kibas, ada biri-biri, kambing, karena dalam bahasa Arab disebut dengan da'nun, muaz, ghanam. Kemudian kita mengenal ada kambing kacang dan sebagainya, kambing etawa, kambing bangla, kemudian lembu dengan segala jenisnya, lembu Aceh, lembu Bali, termasuk kerbau. Walaupun jarang kita menyembelih kerbau, itu para ulama sepakat kerbau juga bagian dari butnah. Jemaah yang diberkati Allah, kalau unta tidak ada di tempat kita. Jemaah yang diberkati Allah, kita juga sepakat, jadi hewan yang kita korbankan itu dalam kondisi tidak buta, tidak menderita penyakit, tidak pincang, tidak lemah kakinya dan kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terpotong hidungnya, pendek ekornya, ya, rabun matanya. Itu juga kita sepakat semua. Mari kita laksanakan hal-hal yang kita sepakati. Jemaah yang diberkati Allah, apa pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu yang kita ambil setahun sekali dengan peristiwa yang besar ini, kita ingat-ingat. Jadi dengan menyembelih hewan kurban ini, walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i sekurang-kurangnya dalam seumur hidup sekali, itu meringankan kita mengikut pendapat Syafi'i, sekurang-kurangnya satu kali. Tapi bukan bermakna cukup satu kali seumur hidup. Rasulullah menyembelih tiap tahun. Bahkan pada Haji Wada' Rasulullah menyembelih 100 ekor butnah. Ini butnah bisa bermakna jamal, unta, bisa bermakna kambing. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Sisanya diserahkan kepada Imam Ali alaihissalam. Jemaah yang berkati Allah, alhamdulillah di kota-kota pemahaman terhadap menyembelih hewan kurban tiap tahun itu sudah mulai berkembang dan dipahami oleh masyarakat, sehingga banyak tempat di kota-kota sembelihan itu mencapai puluhan. Termasuk di masjid kita, alhamdulillah jumlahnya lumayan besar. Ini kalau pulang ke kampung sampaikan juga. Bukan bermakna orang kampung tidak punya duit, punya.
Cuma pemahaman ini belum sampai barangkali. Bisik-bisik sama saudara kita, kalau di cot masjid ini ada 16 ekor. Bilang begitu saja. Di kota-kota sudah banyak, agar mereka juga terinspirasi untuk menyembelih setiap tahunnya. Jamaah yang diberkati Allah, untuk apa kita menyembelih? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kita semua, dari kamu sekalian. Takwa yang kita ingin raih dengan penyembelihan. Bukan sekedar sebuah tren atau berlomba-lomba dengan tetangga, tapi menyembelih itu sama dengan tujuan disampaikan mengenai puasa. Kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Di bulan ini atau pada hari ini, hari-hari tasyrik ini, kita juga dalam rangka mencapai takwa. Jamaah yang diberkati Allah, apa yang kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kalau kita renung-renung kehidupan Nabi Ibrahim ini, refleksi atau gambaran dari kehidupan kita semua. Saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada orang dalam hidup di dunia ini, sejak dari kecil sampai mati, dia tidak ada masalah. Lurus saja, tidak. Semua pasti ada berhadapan dengan masalah. Selama dia memiliki yang namanya idealisme yang ingin dicapai. Idealisme kita apa? Menjadi orang yang muslim, mukmin, muttaqin. Jemaah yang diberkati Allah, pertama yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya dalam dakwah. Ayahnya itu berat. Berhadapan dengan orang tua kandung itu berat, tidak gampang. Kemudian berhadapan dengan pemimpin yang zalim itu juga berat. Kemudian kondisi keluarga, sampai umur 86 tahun baru Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak. Itu pun setelah menikah dengan istri yang satu lagi, Siti Hajar. Itu juga berat. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lebih berat, yang kita mungkin tidak mampu untuk menghadapinya. Jamaah yang diberkati Allah, menghadapi tantangan yang berat itu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempersiapkan dirinya. Jemaah yang diberkati Allah, sebagaimana tersebut dalam surah At-Taubah ayat 114. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Masalah pembinaan personal sebelum kita membangun keluarga dan masyarakat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu orang yang santun, orang yang halim, yang lemah lembut hatinya. Kemudian juga dalam surat Al-Hud Allah mengatakan inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu orang yang lemah lembut hatinya, yang santun, kemudian orang yang suka bertobat. Dari dua ayat ini, jemaah yang diberkati Allah, banyak lagi ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim seperti imam yang bacakan tadi. Semuanya berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menyelesaikan masalah dalam hidup ini, apapun persoalan yang kita hadapi, adalah mempersiapkan diri orang yang bisa diterima oleh orang lain. Orang yang santun siapapun disukai di dunia ini, walaupun oleh orang yang tidak beragama sekalipun. Kita berurusan dengan orang tidak beragama, tapi kita santun, kita diterima.
Orang yang lemah lembut hatinya itu di mana-mana diterima. Jemaah yang diberkati Allah, tidak ada satupun bangsa di dunia ini, baik yang hidupnya di tengah hutan, hidupnya di belantara kota megah, tidak suka yang namanya kasar, tidak suka yang namanya memaki, tidak suka. Walaupun kadang-kadang kata-kata makian di bangsa-bangsa tertentu itu sudah masuk dalam kalimat yang biasa. Tapi pada dasarnya makian, kata kasar yang kasar itu tidak ada satupun yang suka. Maka Nabi Ibrahim, beliau mulai dengan pembinaan diri, orang yang lembut hati. Nabi Ibrahim itu orang yang santun. Lembut hati itu internal, santun berinteraksi dengan orang lain. Kemudian Nabi Ibrahim itu orang yang suka bertobat. Tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan diri sendiri itu adalah melakukan introspeksi diri. Apabila melakukan hal-hal yang kurang berkenan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan telunjuk kita arahkan ke orang lain dulu. Coba telunjuk itu ke sini dulu. What happened with myself? Ada apa? Al-muskilah ma'aya. Persoalan dengan saya itu apa? Baru setelah kita mengenal diri kita sendiri, tahu persoalan yang kita hadapi, baru kita menganalisa persoalan orang lain. Kalau kita memulai dengan persoalan orang lain, habis waktu kita bicarakan kesalahan orang lain, masalah tidak selesai karena persoalan itu terletak pada diri kita sendiri. Jemaah yang diberkati Allah, Nabi Ibrahim juga mengajarkan kepada kita doa. Rabbi habli hukmah wa alhiqni bis salihin, dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, anugerahlah kepadaku hikmah dan jadikanlah aku orang-orang yang saleh. Jemaah yang diberkati Allah, apa itu hikmah? Menurut Imam Ar-Razi, al-hukmu atau hikmah itu huwa kamalul quwatun nadhariyah. Hikmah itu adalah kesempurnaan kekuatan berfikir. Dengan kekuatan yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah, beliau mengenal mana yang benar, mana yang salah. Berhadapan dengan kekuasaan yang sadis, yang kejam, tetap pada satu prinsip, tidak bisa digoyangkan. Al-haq wal haq. Al-haq mur. Kebenaran itu memang pahit. Qulil haq walau kana mur. Wasiat Rasulullah kepada Abu Zar yang bahasa Aceh agak krih abah. Qulil haq walau kana mur. Sebelum kita memutuskan satu keputusan, maka dimulailah dengan berfikir yang dalam, berfikir yang detil, baru kita ucapkan satu kalimat yang akan membuat perubahan. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, Imam Ar-Razi juga mengatakan apa maksud dengan al-hukm, yaitu kamalul quwatil amaliyah, sempurna kekuatan dalam melaksanakan amal as-saleh, yang saleh. Itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang diberkati Allah, itu personal Nabi Ibrahim, itu kepribadian Nabi Ibrahim yang terbina pada dirinya. Kemudian bagaimana kita melihat kondisi di sekitar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang diberkati Allah, orang kalau sudah umur sekian lama tidak punya anak itu gelisah. Banyak kejadian baru 3-4 tahun menikah sudah diceraikan istrinya. Alasan ini itu. Tidak ada sabar. Nabi Ibrahim 86 tahun usianya baru menikah. Jangan gampang. Jika kita tidak punya keturunan menyalahkan pasangan. Nabi Ibrahim bersabar. Dan juga kita belajar dari Siti Sarah. Ketika proses yang lama itu beliau juga bersabar menerima kenyataan. Jemaah yang diberkati Allah,
Bagaimana Nabiullah Ibrahim menjaga diri, membina Siti Hajar, membina Siti Sarah. Jemaah yang diberkati Allah, coba bayangkan pada usia bayi Allah perintahkan kepada istrinya Siti Hajar, bangkit, kita berangkat ke suatu tempat. Tidak dikasih tahu mau pergi kemana. Dibawa ke sebuah wadi, sebuah tempat yang seperti Imam baca tadi. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Hampa, kosong. Diturunkan. Tanya sama Siti Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam. Jemaah yang diberkati Allah, ini ibu-ibu kalau sudah pagi sudah kasih tahu sama suami, bapak itu beras sudah habis. Sore suami pulang tidak bawa beras. Ingatkanlah dengan baik. Kalau dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab. Paling apa, lupa beras. Ya. Kalau dia diam saja, mengertilah. Ini pembinaan keluarga, istri dalam merespon situasi yang dihadapi oleh suami. Tidak harus selamanya dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kejengkelan dan pecah rumah tangga. Lihat Siti Sarah. Ditinggalkan dan pergi. Apa sih? Ya Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan? Ya, selesai. Air hanya cukup untuk 2 hari. Jemaah yang diberkati Allah, Siti Hajar bolak-balik berusaha keras untuk mendapatkan rezeki. Kita diperintahkan untuk berusaha, rezeki itu di tangan Allah. Jemaah yang diberkati Allah, air keluar dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting bagaimana Nabi Ibrahim membina istrinya, keluarganya. Jemaah yang diberkati Allah, yang lebih sulit lagi, sebagaimana disampaikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur maza tara. Jemaah yang diberkati Allah, satu peristiwa kondisi yang sangat berat bagi seorang ayah. Dan di sini menunjukkan totalitas keimanan Nabi Ibrahim, juga totalitas keimanan Ismail yang masih remaja. Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah mulai besar, sudah mulai bisa remaja lah, kata dalam bahasa kita. Apa kata? Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manami, saya melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu. Mimpi. Betapa berat ini. Bukankah semestinya pikiran kita? Allah mengutus Jibril berhadapan langsung membawa berita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelihkan anakmu. Mungkin suasana agak lain. Tapi ini dalam mimpi. Allah kasih tahu dalam mimpi. What is the dream? Kata orang zaman sekarang. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena mimpinya mimpi seorang nabi, luar biasa. Anak yang ditunggu-tunggu sampai usia 86 tahun usianya, baru lahir dari istri kedua, masih kecil, disuruh taruh diletakkan di sebuah wadi, sebuah lembah yang sepi. Datang perintah untuk menyembelih lewat mimpi. Berat itu jemaah. Berat. Mampukah kita? Kalau Allah perintahkan kepada kita pada posisi seperti itu, saya yakin tidak mampu. Dan Allah tidak perintahkan itu kepada kita. Kalau bapak-bapak pun bermimpi 1000 kali menyembelih anak, jangan disembelih. Karena bapak bukan nabi.
Tapi pelajaran yang kita ambil, bagaimana sebuah peristiwa yang begitu besar, keputusan yang begitu sulit disampaikan lewat mimpi. Tapi Nabi Allah konsisten dengan keimanannya. Kemudian kita lihat bagaimana sikap anaknya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Respon anaknya, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan aku orang-orang yang sabar. Jemaah yang diberkati Allah, bagaimana Ismail itu bisa jadi seperti ini? Karena Nabi Ibrahim sudah membina dirinya sebelum membina Ismail. Totalitas keimanannya. Nabi Ismail tidak mengatakan, ya Allah, ya bapakku, masuk akal tidak aku anak satu-satunya mau disembelih. Tidak seperti itu. Laksanakan ya Allah, engkau akan mendapatku sabar menghadapi semua itu. Jemaah yang diberkati Allah, kembali lagi sampaikan, setiap tahun kita berkorban. Kita, kalau hitungan dari Imam Abu Hanifah itu wajib. Cuma cara menghitungnya pun lapang. Hitungan 1 tahun kalau ada kelebihan dari harta kita yang sampai nisab. Imam Syafi'i lebih ketat, 4 hari tasyrik ini kalau ada yang lebih kita laksanakan. Jemaah yang diberkati Allah, perintah ini bukan saja membangun silaturahim di antara kita. Jemaah yang diberkati Allah, perintah ini adalah menerima perbedaan-perbedaan. Kita tidak bisa mengatakan karena ittifaq para ulama, daging kurban ini dibagi dalam sulus, 3 bagian. Pada diri kita sendiri boleh kita simpan, makan dan simpan. Kepada fuqara, fakir, miskin. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, maukah kaya kah, miskinkah, dia dapat semua. Ini adalah kesiapan kita untuk melaksanakan perintah. Tidak, oh itu orang kaya kan banyak. Dah, tapi diperintahkan secara umum, kasih kepada siapa saja. Untuk apa? Untuk membangun silaturahim di antara kita, saling menghormati, saling menghargai. Karena kehidupan di kota, jemaah yang diberkati Allah, banyak sekali orang tidak mengenal tetangganya. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita saling mengenal tetangga kita dengan menyerahkan daging. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Saya ingin sampaikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan tetangga itu 2 kali. Tetangga itu dalam ayat ini disebutkan 2 kali. Pepatah Arab mengatakan al-jar qabladar. Al-jar qabdar, tetangga itu sebelum rumah kita sendiri. Jemaah yang diberkati Allah, dalam membangun hubungan perjiranan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang saya ingin bacakan dari sekian banyak hadis. Wazalika li an-jar, hadis yang panjang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diwasiatkan, kata Rasulullah SAW, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Tetap malaikat Jibril menasihati aku, ya, menasihati tentang tetangga, sampai-sampai aku berpikir tetangga itu akan mewaris, menjadi ahli waris. Jemaah yang diberkati Allah, marilah kita umat Islam ini dalam kondisi apapun masih ada peluang kita untuk bangun, bangkit tegak di atas kaki kita sendiri dengan jalan membangun kepribadian seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian membangun keluarga kita, partner kita, membangun anak kita dengan dasar-dasar Islam. Kemudian berhubungan baik dengan tetangga. Dan hari ini adalah hari-hari yang tasyrik ini, mari kita manfaatkan
berkenalan dengan orang-orang yang satu komplek. Selama ini cuma kita tahu mobilnya merah, mobilnya putih dan sebagainya. Hari ini kita coba sonan drone Pat Gampung. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan wasiat dari Nabi Ibrahim ini, pelajaran Nabi Ibrahim ini menjadi pedoman bagi kita semua dalam membangun kehidupan muslim yang kuat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kullu sanah wa antum taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.